Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu memahami pengertian suhu dan alat ukurnya, yang kedua menjelaskan konsep kalor dan perpindahannya, yang ketiga mengidentifikasi proses pemuaian dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat menjelaskan pemanfaatan energi kalor. Suhu merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu sendiri memiliki 4 skala. Di antaranya yaitu Celcius, di mana titik bekunya berada di 0 dan titik didihnya berada di 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu Reaumur, titik bekunya berada di 0 dan titik didihnya berada di 80. Yang ketiga ada Fahrenheit, titik bekunya berada di 32 dan titik didihnya berada di 212. Dan yang terakhir yaitu Kelvin, titik bekunya berada di 273 dan titik didihnya berada di 373. Nah, selanjutnya termometer. Termometer merupakan alat ukur untuk menentukan suhu secara kuantitatif dan juga tepat. Termometer tersebut memanfaatkan sifat termometrik zat atau pemuaian dalam prinsip kerjanya, sehingga dibagi menjadi dua jenis, yaitu termometer gelas dan juga termometer non-gelas. Yang pertama yaitu termometer gelas, berupa tabung kaca berongga dan tertutup yang berisi cairan tertentu sebagai indikator perubahan suhu. Zat cair yang umum digunakan adalah raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer non-gelas juga memanfaatkan sifat termometrik zat, tetapi termometer jenis ini tidak terbuat dari tabung kaca yang berisi zat cair. Selanjutnya, kalor. Kalor dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kalor laten, yang merupakan sejumlah energi panas yang diperlukan atau dilepaskan oleh suatu zat untuk mengalami perubahan wujud tanpa disertai perubahan suhu. Yang kedua, kalor sensibel, merupakan kalor yang menyebabkan perubahan suhu tanpa mengubah wujud. Dan berikut terdapat rumus dari kalor. Perpindahan kalor merupakan proses di mana energi panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat bersuhu rendah akibat perbedaan temperatur. Nah, terdapat macam-macam perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi, yang mana perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Yang kedua, konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Dan yang ketiga, radiasi, perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau terutama gelombang inframerah tanpa memerlukan zat perantara. Selanjutnya, pemuaian. Pemuaian merupakan sebuah peristiwa memuainya sebuah zat yang disebabkan adanya peningkatan suhu yang terjadi. Menurut KBBI, pemuaian merupakan proses membesar ukuran bahan yang masanya tetap. Terdapat 3 pemuaian, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang dan juga pemuaian luas itu hanya dialami oleh zat padat, sedangkan pemuaian volume dialami zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Berikut terdapat rumus-rumusnya. Pada pemuaian panjang, rumusnya panjang akhir sama dengan panjang mula-mula dikali dalam kurung 1 tambah koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Rumus pemuaian luas yaitu luas akhir sama dengan luas mula-mula dikali dalam kurung 1 ditambah koefisien muas luas dikali perubahan suhu. Sedangkan pada pemuaian volume, itu terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas, dengan masing-masing perhitungan yang berbeda. Zat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan sifat dan karakter dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini contohnya pada zat padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap, dan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi bentuk tidak tetap, bergantung pada media atau tempat yang digunakan. Sedangkan zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Ini merupakan salah satu contoh dari pemuaian. Pada pemuaian panjang, itu terjadi pada benda padat yang memanjang akibat kenaikan suhu. Contohnya ada rel kereta api. Pada pemuaian volume terjadi pada permukaan padat yang bertambah luas saat dipanaskan. Contohnya di sini yaitu pelat meja. Pada pemuaian cairan terjadi pada zat cair dan gas yang memuai saat dipanaskan. Contohnya yaitu saat air mendidih. Nah, berikut merupakan rumus dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Adapun jenis-jenis pemuaian gas yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau disebut isotermal, pemuaian gas pada tekanan tetap disebut isobar, pemuaian gas pada volume tetap disebut isohorik.
Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tekanan pada zat gas. 1. Volume gas. 2. Perubahan besarnya suhu yang berada di sekitarnya. Berikut terdapat contoh pemuaian dari zat gas, yaitu ketika ban sepeda dipompa, saat ditarik pada mulanya terasa ringan, tapi semakin lama pompa yang ditekan semakin berat, karena saat pompa ditekan, volume gas pada pompa mengecil. Nah, ini merupakan contoh pemuaian gas isotermal. Selanjutnya, pada balon gas yang terbuat dari karet, ketika diisi dengan berbagai macam gas, maka gas yang ada dalam balon akan memuai apabila suhu mengalami peningkatan. Ketika suhu meningkat, maka volume balon akan bertambah yang mengakibatkan ban meletus. Nah, ini merupakan contoh dari pemuaian gas isobar.